Maka saya percaya sekali bahwa komunikasi pertama yang terjadi itu adalah dari Allah kepada manusia. Manusia mempunyai otak berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Hanya kita saja yang diberi pengertian untuk bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Kita harus belajar untuk mengusahakan dan memelihara pikiran yang Tuhan berikan. Dan Mama, hai anak-anak, apa kabar semuanya? Ingat, selalu ada keseruan di hari Minggu tepat jam 10 pagi di ibadah online Star Kids. Ya, diawali dengan game time yang dilakukan bersama dengan orang tua dan anak, itu yang membuat jadi seru. Kalau belum tergabung di dalam 4 grup Star Kids yang ada, bisa menghubungi nomor WhatsApp saya di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo Jemaat MDC Jakarta. Mulai bulan Agustus, Image dan VIP akan punya ibadah online sendiri untuk kalian para kawan muda. Benar banget, dan ibadah online ini akan diupload di channel YouTube MDC Jakarta. Jadi pastiin di subscribe dan turn on notification. Untuk informasi lebih lanjut, you guys can check out our Instagram @imagejakarta atau di @VIPCommunityJKT. Jangan lupa untuk di follow juga ya. So we'll see you in our online service. See you later. See you later. Selamat hari Minggu Jemaat, bertemu kembali dalam ibadah online MDC Jakarta. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Nawawi dengan tema Family Communication atau komunikasi di dalam keluarga. Mari siapkan hati kita dan nikmati hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan hari ini. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji Dia saudara, mari kita sembah Dia. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit
Dia berkuasa. Mari sama-sama katakan, Allahku Rajaku, Allahku Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Oh, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Kau berkuasa. Haleluya. Sama-sama, dialah Tuhan, dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Jemaat Tuhan sama-sama bangkit, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Bangkit, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Bangkit, oh bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Kau berkuasa Tuhan. Oh, haleluya, Dia berkuasa. 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 Haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semua karena rancangan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran-Mu, Yesus. Oh, oh.
Kekuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Ini hidup kami Tuhan, Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, bukan kehendakku, namun kehendakmu, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Oh, ku mau menyenangkanmu. Hidupku bagimu. Oh, mari sama-sama katakan segala puji, segala puji,
Maulah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Selamat jumpa kembali. Saya senang sekali bisa berjumpa walaupun tidak dengan face to face, menatap muka. Tadi menarik sekali, saya ada di Wisma 76. Dari perjalanan dari bawah ke atas, lift yang biasanya kita tekan hari ini cukup menggunakan sensor aja, light sensor. Diginikan langsung ke lantai 26. Dan seketika saya berpikir bahwa jenis lift seperti ini bukan hanya ada di gedung ini, tapi di seluruh dunia sedang menggunakan lift model seperti ini, karena orang menghindari untuk menyentuh segala macam benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan seketika pikiran saya mengacu kepada Tuhan. Hebat ya. Hanya karena satu virus kecil namanya virus flu. Flu yang namanya coronavirus yang disebut COVID-19. Seluruh dunia mengalami satu perubahan. Dan saya percaya ini yang saya katakan Tuhan berdaulat atas segala ciptaannya. Jadi bicara mengenai tema hari ini, mengenai komunikasi di dalam keluarga. Saya pun juga ingin sekali kita kembali kepada konsepnya Tuhan. Karena kalau kita hanya mengacu kepada apa yang menjadi mitos atau yang menjadi rumusan-rumusan, karena banyak sekali kan 5 langkah komunikasi keluarga yang hebat, 7 langkah menciptakan komunikasi keluarga yang berhasil. Seringkali setelah diikuti ya nggak berhasil. Dan saya yang paling banyak belajar. Buat saya keluarga adalah nomor 1 setelah Tuhan. Jadi saya mati-matian dari dulu, saya ingin belajar berkomunikasi dengan benar, khususnya pada istri saya. Tapi selalu saja saya mentok. Rasanya saya udah ngerti, taunya nggak ngerti-ngerti juga. Gitu. Jadi saya mulai belajar apa sih sebenarnya yang merupakan inti dan merupakan konsepnya Tuhan supaya komunikasi kita, baik dengan istri ataupun juga dengan anak-anak atau dengan suami, kalau Anda seorang istri, bisa berhasil. Juga dengan sesama, sehingga kita bisa membangun satu kehidupan yang nyaman, yang bahagia dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian 2. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-7. Dikatakan di sini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Jadi kita itu tadi dari debu tanah. Dan Tuhan menghembuskan nafas hidup. Ya, nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan kalau kita lihat dari penciptaan, rasanya hanya satu-satunya manusia yang dihembuskan nafas Allah. Nafas hayai. Nafas kehidupan. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia punya tugas. Mengusahakan dan memelihara di Taman Eden. Di mana Adam dan Hawa ditempatkan. Kalau kita ditempatkan di tengah-tengah keluarga kita, maka di tengah-tengah keluarga kita harus mengusahakan dan memelihara sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi kalau ada masalah di dalam rumah tangga kita, maka kita harus mengusahakan kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Dan kalau sudah sampai jadi, peliharalah itu persis seperti yang Tuhan kehendaki. Itu tugas kita. Kemudian Tuhan mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya.
sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia dan diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara, Tuhan lihat nggak bisa sendirian, harus berdua. Dan untuk itu Tuhan menciptakan pasangan bagi Adam, yaitu Hawa. Pasangan yang sepadan, yang bersama-sama akan membangun keluarga yang merupakan mimpinya Tuhan bagi setiap umat manusia di muka bumi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengawali acara ini, khotbah ini, renungan ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dan kebenaran Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Kami bersyukur bahwa Tuhan sedia memimpin kami, menjaga kami, melindungi kami dengan semua kebaikan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Nyatakan dalam waktu yang singkat ini supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam komunikasi keluarga, supaya keluarga yang Kau percayakan kepada kami menjadi keluarga yang baik, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan. Saya mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi kalau kita kembali lihat apa yang tadi sudah kita baca sama-sama, maka saya percaya sekali bahwa komunikasi pertama yang terjadi itu adalah dari Allah kepada manusia. Dari Tuhan kepada Adam. Dan setelah itu baru manusia kepada manusia. Jadi semua inisiasi komunikasi itu datangnya dari Tuhan. Jadi Tuhan sengaja. Makanya kalau kita perhatikan dari semua ciptaan Tuhan, manusia mempunyai otak berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Makanya hanya manusia saja yang bisa mengerti mengenai isi hati Tuhan. Hanya kita saja yang diberi pengertian untuk bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Makanya ada teman saya mengatakan kalau seekor monyet yang dikatakan paling mirip dengan manusia, dia lihat Yesus disalib, tidak punya perasaan apa-apa. Tapi manusia beda, waktu dia lihat Yesus disalib, dia bisa mempunyai makna, arti di dalam otaknya. Dia ngerti apa artinya pengorbanan, dia ngerti apa artinya penebusan. Berbeda dengan binatang. Nah, katanya ada seorang ilmuwan yang terkenal di Amerika, dia seorang neuroscientist, namanya seorang ilmuwan otak, namanya Paul D. MacLean. Dan Paul D. MacLean mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya punya 3 lapis otak. Otak yang pertama itu di bagian belakang ini, yang berhubungan dengan tulang punggung, ya. Bentuknya seperti buntut buaya, namanya itu reptilian brain. Jadi otak reptil gitu. Itu otak reptil itu kalau misalkan orang mati, itu otak itu sudah nggak berfungsi lagi. Itu otak yang pintu gerbang ke semua otak itu otaknya di situ. Jadi kalau kita dikatakan batang otaknya mati, itulah yang mati. Dan kalau itu udah mati, ya mati semuanya. Yang kedua, di atasnya reptilian brain, ada satu lapis otak lagi, namanya mammalian brain. Ya, mammalian brain atau suka disebut juga sebagai otak limbik. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut sedikit aja, saya tahunya cuma sedikit soalnya. Tapi yang ketiga yang paling atas, mahkotanya, topnya paling atas, itu namanya neokortex. Dan neokortex menarik sekali, hanya manusia yang punya. Yang lainnya nggak ada yang punya. Nah ini kalau kita lihat sekali lagi, ke paling bawah itu namanya batang otak di belakang ini, sampai ke bawah nyambung, itu namanya reptilian brain. Nah reptilian brain ini ada gunanya nggak? Ada. Kalau nggak ada gunanya, Tuhan tidak mungkin meletakkan reptilian brain itu di dalam tubuh atau otak manusia. Reptilian brain ini adalah otak yang membuat manusia bisa bertahan untuk hidup. Jadi kalau manusia bisa bertahan hidup hanya karena otak ini, otak reptilian brain ini. Dia fungsinya ada 4 perilaku. Feeding, mengenai mencari makan, fighting, membela diri, flying, melarikan diri. Jadi kalau misalkan dia diganggu, dia akan membela diri. Kalau nggak mampu dia akan lari. Itu manusia. Kalau dilihat musuhnya kayaknya bisa dikalahkan, dia akan fight. Tapi kalau nggak bisa, dia akan lari. Itu kalau sampai berperilaku seperti itu, artinya itu yang bekerja adalah otak yang namanya reptilian brain. Dan di belakangnya lagi adalah seks, reproduksi. Jadi otak yang namanya reptilian brain itu mengatur 4 perilaku dalam hidup manusia. Feeding, mencari makan, punya kekuasaan. Fighting, ya, berjuang, bertempur. Kemudian fleeing, kabur. Atau reproduction, seks. Nah ini menarik sekali nih saudara. Jadi kalau ada orang mengatakan, kita kan masih manusia, tentunya kita masih memikirkan seks. Karena seks itu bukan hanya punya manusia.
binatang pun punya naluri seks. Sampai yang namanya buaya pun punya naluri seks. Reptil, binatang reptil, ular pun punya naluri seks. Itu naluri yang paling rendah. Mencari makan, seks, bertempur, dan kabur itu dimiliki oleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Yang paling rendah adalah namanya reptilian brain. Di atasnya reptilian brain itu namanya mammalian brain. Nah, mammalian brain ini namanya otak limbik. Di sini adalah mengatur mengenai perasaan dan motivasi. Nah, kalau ada orang mengatakan kasih sayang, kemudian marah, senang, semangat, itu adanya di otak limbik ini. Nah, otak limbik ini membuat ciptaan Tuhan itu lebih lebih berperasaan dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang paling rendah itu namanya reptilian, ular, ya, kalajengking, kodok, itu binatang-binatang yang paling rendah, dia nggak punya mammalian brain. Tapi sapi, lembu, kuda, kambing, domba, harimau, singa, itu mammalian brain. Dia punya kemampuan untuk mengatur perasaannya. Dia punya bisa semangat, bisa takut, bisa menyatakan kasih sayangnya, bisa memelihara anak. Kalau katanya reptilian brain, dia nggak akan bisa memelihara, karena dia nggak punya perasaan-perasaan seperti itu. Tapi mammalian brain punya seperti itu. Tapi yang lebih hebat di atasnya adalah neocortex. Yang paling tinggi itu neocortex. Dan neocortex yang punya itu hanya Tuhan. Waktu saya membaca ini, saya bersyukur pada Tuhan. Dan tiba-tiba saya melihat gitu ya, bahwa Tuhan nggak pernah salah menciptakan kita. Di dalam neocortex, ini kita dikasih kemampuan untuk berpikir lebih hebat, bahkan bisa mengenali pikiran Tuhan. Jadi kalau kita baca di Alkitab, kenakanlah pikiran Kristus. Binatang yang lainnya nggak bisa, ciptaan Tuhan yang lainnya nggak bisa. Hanya kita yang bisa, karena kita punya neocortex. Nah, sayangnya neocortex ini seringkali tidak bisa berkuasa penuh di dalam hidup kita. Kalau neocortex tidak berkuasa penuh, maka rusaklah komunikasi. Maksudnya begini, kalau yang berkuasa itu reptilian brain, maka kita cenderung hidup kita tuh seperti reptil. Jadi kita hanya bergerak kalau ada yang mempengaruhi naluri kita. Kita lapar, kita baru bergerak. Atau kita diserang, kita akan bela diri. Kalau kita takut, kita akan kabur. Atau kita kena nafsu seks, kita bangkit, baru kita akan bergerak lagi. Jadi kalau dipengaruhi oleh reptilian brain, maka orang itu kehidupannya, cara berpikirnya persis seperti reptil. Kalau dia dipengaruhi oleh mammalian brain, maka cara berpikirnya juga akan menjadi sama seperti binatang mamalia. Dia bisa dikuasai oleh takut, dikuasai oleh khawatir, tapi nggak lebih daripada itu. Nah, Tuhan menciptakan yang namanya neocortex. Nah, di dalam kehidupan saya dengan istri saya mencoba melihat gitu. Berkali-kali dalam kehidupan suami istri saya dengan istri saya suka merasakan, kenapa ya kok kadang-kadang belum apa-apa saya sudah marah duluan. Nanti dalam hal-hal tertentu, saya nggak ngerti dia tuh maunya apa gitu. Rupanya cara berpikir manusia tuh bisa beda, pria dan wanita berbeda. Tapi yang paling penting lagi, kalau kita membiarkan pikiran kita, neokorteks kita tidak maksimal di dalam penggunaan kita sehari-hari, maka kita akan mengalami banyak kesulitan. Makanya ada satu nasihat yang bagus sekali. Paulus mengajarkan di kitab Filipi. Dia katakan sesuatu yang bagus sekali di Filipi 4 ayat 6-9. Tadinya saya nggak ngerti ayat ini gunanya buat apa. Tapi hari ini saya mulai mengerti, oh rupanya neokorteks itu harus dikasih makan. Neokorteks itu harus dipelihara, dihidupkan, diusahakan. Jadi ada yang diusahakan dan dipelihara tadi kan. Diusahakan supaya makin maksimal. Dikatakan gini, di Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara. Apa yang dipelihara? Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi rupanya Tuhan mau memelihara hati dan pikiran kita, supaya reaksi kita benar. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang kamu telah terima, dan apa yang kamu telah dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Indah ya. Hari ini pas 2 tahun. Pas hari ini 2 tahun. Kejadian di mana saya lumpuh 2 tahun yang lalu. Saya jatuh dan lumpuh. Saya pernah menyaksikannya beberapa kali. Tapi tadi pagi itu saya mempersiapkan ini, saya kaget. Iya ya, pas tanggalnya. Seperti Tuhan mengingatkan kembali. Dan di 2 tahun yang lalu itu titik balik saya pertama kali saya berpikir. Selama ini saya berpikir saya sudah jadi suami yang benar. Selama ini saya selalu berpikir saya sudah jadi ayah yang benar. Selama ini saya selalu berpikir saya sudah jadi pria yang benar. Tapi saya ternyata apa yang saya pelajari susah sekali, sulit sekali untuk saya lakukan. Tengah malam itu, 2 tahun yang lalu, pas tanggal yang sama, bulan yang sama, saya ada bersama dengan istri saya di Surabaya. Dan saat itu, ketika mau tidur, saya dalam posisi lagi istirahat, tiba-tiba istri saya ngobrol sama temannya di pintu hotel. Harusnya nggak ada masalah. Dan dia juga dengan baik-baik, dia menjelaskan pada saya bilang, tutup pintunya, saya malu. Karena saya cuma pakai celana pendek dan nggak pakai kaos, nggak pakai, cuma buka telanjang dada dan celana saja. Saya jadi malu kok sampai kelihatan. Terus dia bilang, enggak kelihatan. Sementara dia sedang ngobrol, tiba-tiba saya marah sekali. Saya marahnya nggak ketulungan. Jadi sampai begitu selesai nutup pintu, saya langsung marah sama dia. Saya nggak ngomong panjang lebar, langsung saya marah. Saya yang merasa saya direndahkan. Saya yang merasa saya tidak dihargai. Saya merasa bahwa dia tidak memberi tempat yang baik untuk saya di depan temannya. Padahal dia bilang, enggak, saya nggak mungkin seperti itu. Setelah lewat kejadian itu, saya juga berpikir dia nggak mungkin berbuat seperti itu. Tapi kali itu saya begitu marah sekali. Dan waktu saya saking marahnya, malam itu saya tidur juga dengan hati yang marah. Dan jam 2 pagi itu saya bangun, saya mau buang air kecil ke kamar mandi. Tiba-tiba saya kesandung dan saya jatuh. Waktu saya sadar saya jatuh, waktu saya mau bangun, saya udah nggak bisa bangun lagi. Tangan saya, kaki saya, semua nggak bisa saya gerakkan lagi. Dan ketika itu saya tahu, saya lumpuh. Dan dokter mengatakan memang saya lumpuh, saya kena stroke. Walaupun sebutnya minor stroke atau TIA, percent ischemic attack, tapi tetap lumpuh. Dan orang bilang ada yang bisa sampai 4 bulan, ada yang bisa berkepanjangan. Saya takut. Nah, waktu takut saya berdoa sama Tuhan. Waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ngomong apa, saudara? Dia cuma ngomong satu. Sebelum tidur, saya sudah ingatkan kamu. Tapi kamu nggak pernah peduli. Saya nyesel sekali. Jadi Tuhan sudah bicara sama saya. Tapi otak manusia saya nggak bisa terima. Saya mengikuti amarah saya. Saya diingetin Tuhan, jangan marah. Masa soal gitu aja marah? Saudara, tiap kali kita marah, pasti saudara tahu bahwa itu salah. Tapi tiap kali kadang-kadang satu yang mendorong otakmu, mendorong nafsumu sehingga kau langsung marah. Dan kalau kau langsung marah, yang mendorong itu bukan pikiran korteks, bukan. Tapi reptilian brain kamu sedang bicara. Itu berkuasa, saya nggak terima. Karena merasa teritori, seperti binatang teritori dari kekuasaan kita diganggu. Dan kita nggak terima, kenyamanan kita diganggu. Kita lagi istirahat diganggu. Saudara jangan pernah ganggu binatang yang lagi tidur atau binatang lagi nyantai. Dia akan marah karena merasa daerah kekuasaannya diganggu. Jadi betul-betul hari itu saya seperti binatang. Saya udah nggak peduli, saya marah. Jam 2 pagi waktu saya terkapar. Istri saya bangun dan setengah mati dia coba gotong badan saya yang besar begini, coba gotong untuk duduk. Waktu udah duduk sama-sama, saya udah capek sekali karena nggak bisa digerakkan, semua tubuh nggak bisa digerakkan. Saya bisa hanya menggeser-geser badan saya, narik satu yang bisa gerak, tangan kiri saya tarik spray untuk bisa nyender ke ranjang. Dan dengan terengah-engah saya tanya, Tuhan kenapa sampai terjadi? Dan Tuhan ingatkan satu, saya sudah bicara sama kamu, dan kamu nggak dengarkan apa yang saya katakan. Saudara, saya gagal mengerti komunikasi Tuhan. Akibatnya saya pun gagal berbicara pada istri saya. Dari situ saya mengerti 2 tahun yang lalu, bahwa saya harus belajar untuk mengusahakan dan memelihara pikiran yang Tuhan berikan untuk saya. Keluarga yang Tuhan berikan untuk saya. Dan saat itu istri saya tanya, mau dibawa ke rumah sakit? Saya bilang enggak, jangan. Kita berperkara sama Tuhan. Dan saya diingatkan satu lagu yang mengingatkan mengenai kasih setia Tuhan. Kebajikan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Kebaikan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya.
Dan waktu saya nyanyikan lagu itu, pelan-pelan dalam waktu 2 jam, satu demi satu, semua mulai pulih kembali. Satu demi satu mulai pulih kembali. Dan saya baru sadar bahwa selama ini saya pikir saya sudah benar. Saya pikir saya sudah benar. Ternyata masih ada bagian dari cara berpikir saya yang belum sempurna. Dan mulai hari itu saya mulai membangun pikiran-pikiran Kristus dalam kehidupan saya. Makanya kalau saudara lihat ke kamar saya banyak ayat yang saya tulis, saya renungkan, saya baca. Karena saya ingin membangun pola pikir yang benar. Nilai-nilai kebenaran yang ada dalam kehidupan saya. Saudara, dan kemudian pada waktu itu, di pagi-pagi itu, setelah saya minta maaf sama istri saya minta ampun sama istri saya, dan saya janji, saya tidak akan lagi berbuat seperti itu lagi. Saya nggak akan gila seperti itu lagi. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, ternyata saya juga harus minta ampun sama anak saya, sama teman-teman saya, beberapa teman saya, yang saya pernah marah keterlaluan, dan saya minta ampun sama mereka. Dan saya baru sadar, saudara, bahwa ternyata apa yang saya pikir saya sudah selesai, karena saya belum selesai. Itu 2 tahun yang lalu. Jadi waktu saya mengerti mengenai kebenaran ini, saya mulai belajar membangun. Pulang ke rumah, saya panggil anak saya satu demi satu. Saya juga cerita hal yang sama. Saya juga minta ampun, dan saya mulai belajar untuk berkomunikasi dengan benar. Hal yang kedua, saudara, kalau kita mau komunikasi dengan benar, berikan waktu. Omong kosong kalau saudara mau bisa komunikasi dengan istri, atau dengan anak-anak, atau dengan suamimu, tapi engkau nggak pernah punya waktu, nggak mungkin. Punya waktu untuk bicara. Jadi saya sengaja, saya lebih suka untuk kumpul dengan anak saya. Anak saya udah tinggal sendiri-sendiri, jadi saya kadang makan malam di rumah sini, ke rumah yang satu lagi. Kadang-kadang saya undang mereka makan malam di rumah saya. Seminggu sekali kita kumpul, kita ngomong, kita cerita, permasalahan kita ceritakan, atau kemenangan kita ceritakan. Tapi harus ada waktu untuk komunikasi. Tapi dasarnya harus cara berpikir Kristus yang benar. Makanya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di kitab Filipi 4 ayat 6-9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Seringkali tanpa kita sadari, kita punya ketakutan dan kekhawatiran. Dan ketakutan dan kekhawatiran itu yang menghidupkan otak-otak yang reptilian dan mammalian brain itu. Katanya orang kalau yang terlalu banyak khawatir dan takut, itu biasanya dipengaruhi oleh mammalian brain. Perasaan yang terlalu berbicara terlalu kuat. Sampai-sampai neokorteks, di mana kebenaran Tuhan ada di situ. Di mana strategi, perencanaan di situ, itu seringkali nggak berfungsi. Jadi kalah tekanan, kalah kekuatannya dengan yang ada di dalam reptilian dan mammalian brain. Jadi tiap kali kalau saya mau marah, saya harus ingat, yang mana nih yang menggerakkan saya? Saya digerakkan oleh otak reptilian, mammalian, atau neokorteks. Beri kesempatan neokorteks untuk bertindak. Beri kesempatan neokorteks untuk berkuasa. Maka firman Tuhan katakan di ayat 7, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan neokorteksmu dalam Kristus Yesus. Dia akan memelihara otak kita, otak manusia kita itu makin lama akan makin kuat disempurnakan. Caranya gimana? Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Pikirkan, waktu kita memikirkan, maka kemampuan neokorteks kita akan makin kuat. Tuhan nggak pernah salah. Dia menciptakan, dia pencipta kita. Dia yang tahu dengan jelas kelemahan kita. Dan kemudian ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi setelah kita mulai merenungkan, mulai dipraktekkan, renungkan, lakukan, renungkan, lakukan. Hanya itu konsepnya. Hear and obey, dengar, lakukan. Pelan-pelan, saya yakin kita pasti bisa. Saya tidak akan berpanjang-panjang lagi, tapi saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik untuk kita. Firman Tuhan tadi katakan di Kejadian 3, di Kejadian 2 maksud saya. Firman Tuhan katakan di situ, ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia. Jadi setelah Tuhan berkomunikasi pada kita, maka komunikasi selanjutnya yang harus kita bangun adalah dengan sesama kita. Dan itulah pasangan hidup kita, suami atau istri. Inilah kuncinya.
Bahkan firman Tuhan katakan, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini kekuatan, ini inti kekuatan dari keluarga. Jadi saya nggak percaya kalau suami istri komunikasinya buruk, mereka bisa punya komunikasi yang baik pada anak-anak. Saya nggak percaya. Kalau komunikasi suami istri baik, maka baik pula akan ke bawah. Jadi dimulai dari suami dan istri. Terus kemudian firman Tuhan katakan di ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Yang menarik, ketika manusia itu tidur. Jadi siapapun juga pasangan hidup kita pada hari ini, saya yakin Tuhan sudah tetapkan pada saudara. Walaupun saudara merasa kayaknya kita yang nyari atau enggak, Tuhan tetapkan, Tuhan berikan, itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Dia tahu persis sesuai dengan yang kita perlukan, yang itulah Tuhan berikan, penolong yang sepadan. Lalu dia katakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya akan menjadi satu kesatuan. Saudara tahu bagaimana untuk menghancurkan satu kekuatan? Hancurkan komunikasi. Kalau Menara Babel, pada itu bagaimana Tuhan mengacaukan pembangunan Menara Babel, kacaukan bahasanya, komunikasinya, maka hancur semuanya. Kalau ada negara berperang, yang pertama kali dihancurkan apa? Menara telekomunikasi. Karena begitu telekomunikasi hancur, semua akan berantakan. Jadi kalau kita dalam keluarga juga, yang dihancurkan pertama kali oleh iblis adalah apa? Komunikasi. Dalam organisasi, komunikasi. Dalam gereja, komunikasi. Dalam negara, komunikasi. Kalau komunikasi di antara kita semua lemah, maka lemahlah kekuatan kita. Manusia kuat, kekuatan satu kelompok kuat, keluarga kuat, hanya karena komunikasi kuat. Marilah kita jaga komunikasi dengan baik. Gunakan cara berpikir. Tuhan kasih otak pada kita. Tuhan kasih reptilian brain, karena kita perlu. Kita perlu untuk cari makan, kita perlu untuk fight, kita perlu untuk flight kalau kita merasa lemah. Kita juga perlu seks. Kita juga perlu perasaan, tapi lebih dari segalanya. Kita perlu neokorteks, di mana Tuhan berbicara di situ. Rasional kita di situ. Pikiran-pikiran yang kreativitas itu di situ. Jadi Tuhan memberikan yang terbaik. Tidak ada ciptaan Tuhan yang lain yang seperti itu. Kita diberi kemampuan untuk itu, untuk bisa mengenali segala sesuatu. Kita bisa menikmati indahnya langit. Kita bisa menikmati matahari terbenam. Kita bisa menikmati makanan yang enak. Kita bisa menikmati pohon-pohon yang hijau, bunga-bunga yang berwarna-warni. Kita bisa menikmatinya. Dan kemampuan itu ada di otak kita yang namanya neokorteks. Otak yang diberikan Tuhan kepada kita. Pikiran yang setara dengan pikiran Kristus. Pikiran yang Tuhan berikan kepada manusia. Kepada saudara dan kepada saya. Mari kita persembahkan pikiran kita untuk melahirkan komunikasi yang baik. Bagi Tuhan dan juga bagi sesama yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini, atau pagi hari ini, atau malam hari ini, dimanapun juga kami berada, yang tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh apapun juga, karena kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan akan bekerja dengan maksimal dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk saat ini, Tuhan kami berbicara kepada Engkau Tuhan, tolong kami Tuhan, kami buka hati kami. Kami mau mempunyai komunikasi yang baik, komunikasi yang benar dengan sesama kami, khususnya kepada Engkau Tuhan. Kami mau membangun komunikasi yang benar dengan Engkau. Saudara, saya mau berdoa buat setiap saudara. Kegagalan kita adalah ketika kita gagal berkomunikasi dengan Tuhan. Maka biar saat ini ketika Engkau mendengarkan apa yang disampaikan, kalau Engkau mau meresponi dan mengatakan, Pak Andreas, saya mau punya komunikasi yang benar dengan Tuhan. Karena komunikasi yang benar dari Tuhan itu dasar dari segala-galanya. Letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan, saya mau berkomunikasi dengan benar dengan Engkau. Dan juga dengan sesamaku. Dengan suami, istri, atau anak-anak, keluargaku Tuhan. Supaya keluargaku menjadi keluarga yang kuat. Karena di mana ada komunikasi yang kuat, di situ ada kekuatan yang sesungguhnya. Ampuni kami Tuhan. Kami mau membangun pikiran yang benar. Pikiran Kristus yang dalam pikiran kami Tuhan. Engkau sudah menghembuskan nafas kehidupan-Mu kepada kami. Dibuatnya kami berbeda dengan ciptaan-Mu yang lainnya. Dan kami mau mengembangkan, mengusahakan, dan memelihara segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.
Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Mari kita praktekkan dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita semakin harmonis. Saudara, sebelum mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, dan kita akhiri dengan doa berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk Engkau sudah berbicara secara pribadi bagi kami. Dan saatnya kami mau memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini. Dan terima kasih untuk kami dapat memberi dan kami beri yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat, keluarga demi keluarga, dalam masa-masa sukar seperti saat ini, kami tetap berlindung kepada Tuhan. Kami percaya hanya Tuhanlah yang menjadi perlindungan kami. Sucikan, kuduskan setiap jemaat, berkati setiap jemaat, akan selalu dapat kekuatan dari Tuhan melewati masalah demi masalah. Jemaat, angkat kedua tanganmu, kita akhiri pertemuan ini. Anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Amin.